warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lok Sumawe, Aceh. Dengan saya, Azmiyanti SST dari SMK Negeri 1 Lok Sumawe. Saya Heriani SPD dari SMA Negeri 5 Kota Lok Sumawe. Saya Dayanderia SPD dari SD Negeri 4 Banda Sakti Kota Lok Sumawe. Saya Nurdahnia Esos dari SMK Negeri 6 Lok Sumawe. Kami akan melaksanakan tugas kami demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Dayang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dayang, sehat Baik, saya. ya. Semoga Ibu juga sehat ya Bu. Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Jadi begini Bu, Iya. sebelum Ibu melakukan praktek coaching, ada yang Ibu lakukan sebelumnya, yaitu praobservasi. Untuk praobservasi ini yang harus ada Ibu lakukan, yaitu yang pertama, rubrik penilaian memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Gimana Ibu, udah siap ya? Insya Allah Ibu Ya. siap ya. Baik. Untuk itu ada yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, dalam hal ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana menurut Ibu? Iya. Terima kasih Bu Dayang Iya. pertanyaannya. Pertama saya ingin mengembangkan kemampuan saya dulu. Ya, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, kemudian yang juga kritis, sehingga bisa mengeksplor dari pertanyaan nanti yang dilakukan oleh coach untuk menyelesaikan solusinya Ibu. Kemudian saya juga merasa pertanyaan yang saya ajukan kali ini memang belum cukup memicu refleksi dari coach, sehingga saya ingin meningkatkan keterampilan itu. Ya, baik. Untuk itu yang kedua, saya juga ingin di sini bagian mana dari proses coaching yang Ibu inginkan untuk saya amati secara khusus. Ya Bu, yang lebih spesifik atau secara khusus yang saya harus menjaga fokus saya, menjaga kehadiran selama sesi ini dengan coaching. Kemudian terutama ketika saya mendengarkan, itu harus secara aktif saya mendengarkannya. Kemudian dan merespon dengan tepat, sehingga ketika observasi ini berlangsung saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, baik. Berarti kita harus harus benar-benar mendengarkan ya. Iya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu terhadap kemampuan coaching yang dimiliki saat ini? Iya. Saya merasa sudah cukup baik Ibu Dayang dalam membangun hubungan saya dengan coach dan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi kita nanti ketika terjadi coaching ya. Kemudian saya juga menyadari bahwa kemampuan mendengarkan aktif saya itu harus saya tingkatkan lagi. Terutama dalam menangkap detailnya. Yang penting itu ketika saya merespon dari coach itu bisa lebih mendalam lagi. Iya, bagus sekali ya. Kemudian apa tujuan atau harapan yang ingin Ibu capai melalui observasi ini? Harapan saya mendapatkan umpan balik yang lebih spesifik terkait teknik coaching saya dengan coach nanti, terutama dalam aspek mendengarkan secara aktif dan dalam kemampuan saya bertanya kepada coach nanti juga. Saya berharap observasi ini Bu Dayang dapat membantu saya mengidentifikasi area yang bisa saya kembangkan
untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Oh, begitu ya, bagus sekali ya. Ini semua udah dilaksanakan ya, observasinya. Semoga nanti pas saat dilaksanakan mudah-mudahan semuanya sudah terlaksana ya, Iya, apa yang Ibu inginkan Ya, ya. terima kasih Ya. Bu Daya. Terima kasih Bu Nia. Sama-sama Ibu Daya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Daya. Waalaikumsalam Bu Eri. Gimana kabarnya? Kabarnya baik hari ini. Itulah saya dengar dari Ibu Rani. Bu Daya mencari saya. Ada masalah apa ini? Iya Bu, sudah 7 hari saya mencari Ibu. Masya Allah. Pas sekali kebetulan tadi juga Bu Rani langsung menghubungi saya, Oh, iya. disuruh saya ke perpustakaan. Oke. Iya Bu, saya ingin menceritakan nih Bu Eriani sedikit permasalahan saya. Oke, berarti Ibu ingin menceritakan permasalahan yang mengganjal di hati Ibu ya. Iya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ini Bu? Ini Bu tentang siswa saya namanya Atar. Ya. Seringkali datang terlambat ke sekolah, sementara rumahnya dekat dengan sekolah Bu. Itu yang saya nggak sanggup habis pikir. Dan dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami buat di dalam kelas. Ya Allah, berarti siswa Ibu itu dia sering terlambat ke sekolah ya. Iya. Apa Ibu sudah mengidentifikasi anak tersebut? Kenapa dia sering terlambat ke sekolah? Kemarin sudah saya panggil dia, saya tanyakan dia di dalam kelas alasan dia terlambat ke sekolah, katanya karena dia bangun kesiangan, malamnya dia main HP, main game Bu di HP, sehingga tidurnya larut malam, bangun kesiangan. Ya, Masya Allah. Iya. Berarti anak Ibu itu masalahnya dia itulah dengan gadget zaman sekarang ya. Iya, Anak-anak itu bikin saya sibuk- kesal Bu. Sibuk dengan HP sehingga besok paginya nggak sanggup bangun Iya. pergi ke sekolah karena malamnya larut malam tidurnya Iya ya. benar. Apa rencana yang ingin Ibu lakukan terhadap siswa Ibu tersebut? Gini Bu, rencananya saya akan memanggil dia secara personal, kemudian saya memanggil kedua orang tuanya untuk ke sekolah supaya orang tuanya tahu permasalahan anaknya dan termasuk siswa saya. Dan saya juga malu Bu, karena guru piket langsung melapor, Bu Dayang ini siswanya kelas 6A selalu terlambat, orangnya itu aja. Jadi kan saya malu Bu sama teman-teman saya yang lain, sama guru piket gitu Bu. Oh, berarti Ibu akan memanggil anak Ibu tersebut ya. Iya. Kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan itu tingkat keberhasilannya itu berapa persen kira-kira? Saya yakin tingkat keberhasilannya 90%. Karena di sini saya lihat kehadiran siswa itu bukan saja dari pantauan dari guru atau guru piket maupun temannya juga sering lihat mengeluhkan yang melaporkan ke saya. Saya kira 90% karena butuh dukungan juga dari orang tua. Oke. Orang tua di sini memiliki peranan penting terhadap anaknya di rumah bagaimana. Karena Iya. saya sebagai guru rasanya juga saya kan tidak mungkin saya selalu memantau dia. Kalau di sekolah bisa lah saya pantau. Iya. Tapi kalau di rumah kan nggak mungkin saya pantau jam tidur dia. Iya gitu. Berarti ini tingkat keberhasilannya tindakan yang Ibu lakukan terhadap anak didik Ibu itu insya Allah 90% ya. Iya. Berarti ini tadi kan Ibu menceritakan bahwa nanti dukungannya adalah salah satunya orang tuanya. Iya benar. Ya kan, selain itu dukungan di sekolah rekan sejawat Ibu ataupun stakeholder yang ada di sekolah ini siapa saja yang supaya tercapai tujuan yang Ibu ingin yang Ibu ingin harapkan. Iya, supaya tercapainya itu selain dukungan dari rekan sejawat, dari temannya sendiri, kemudian juga dari orang tua itu Bu yang mendukung ini supaya tercapai apa yang saya harapkan. Oke, berarti cukup bagus sekali ya rencana yang sudah Ibu buat, terus dukungannya ya, Iya, dukungannya di sini ya, baik dari luar maupun dari dalam sekolah ya. Sekarang kira-kira apa saja hambatan yang mungkin dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang ingin Ibu capai supaya anak didik Ibu itu tidak terlambat lagi, dan adakah solusi lain yang dapat Ibu gunakan?
di sini dalam hambatannya itu adalah waktu ya Bu ya. Jadi di mana dengan waktu itu hambatannya misalnya karena saya sering tadi karena dia sering terlambat, jadi hambatannya itu pada saat yang saya mengajar itu mengganggu sekali. Lagi saya fokus serius, siswa saya mendengarkan, tiba-tiba dia ketok pintu, jadi kan merasa terganggu. Jadi apa yang materi saya ajarkan itu terpaksa saya ulang kembali gara-gara dia tadi. Dan dia sendiri udah saya jelaskan materi setengah jalan, kemudian khusus untuk dia saya ulang lagi materi yang itu. Iya. Berarti itu salah satu hambatannya, kalau terlambat siswanya pasti kita akan terganggu ya. Iya, di dalam benar sekali, belajar, Bu. ya kan? Kira-kira rencana yang akan Ibu buat itu, jangka waktu yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut, kapan akan Ibu realisasikan? Saya akan merealisasikannya itu segeranya Bu. Besoknya saya akan realisasikan. Karena apa? Terlalu mengganggu dan itu merugikan siswanya juga. Siswanya juga sudah melanggar kesepakatan yang dibuat. Kemudian siswanya juga ketinggalan pelajaran. Setengah pelajaran sudah dimulai, semuanya tertinggal dan dia menjadi terburu-buru. Oke ya. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah permasalahan ini selesai? Kan Ibu udah punya rencananya ya, rencananya berarti Ibu sangat baik rencana yang akan Ibu lakukan supaya tercapai tujuan Ibu, supaya anak didik Ibu itu nggak terlambat lagi ke sekolah ya kan? Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah permasalahan ini selesai Ibu lakukan? Saya akan lebih sering memantau dia. Kemudian saya mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kami buat untuk disiplin tentang waktu. Kemudian saya selalu saya ingatkan juga kepada si Atarnya ini untuk sebelum tidur malam itu harus aktifkan alarm di HP. Apalagi kan anak-anak sekarang kan tidak jauh tuh dari handphonenya itu. Tidur dibawa, mau makan dibawa, kemanapun dia bawa. Jadi saya selalu mengingatkan apabila juga ada tugas, kemudian alarmnya itu tetap diaktifkan. Begitu. Berarti sangat bagus sekali ya, Ibu sampai hal seperti itu Ibu pikirkan ya, atas tindakan permasalahan yang yang dilakukan oleh siswa Ibu ya. Ibu ingin mencapai tujuannya supaya berhasil, supaya anak didik Ibu itu nggak terlambat lagi ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah menceritakan dan Ibu udah mendapatkan solusinya ya untuk permasalahan anak didik Ibu tersebut? Iya benar Bu. Jadi gini, perasaan saya hari ini rasanya saya sudah hilang beban saya yang berat tadi. Alhamdulillah sudah terlepaskan. Karena udah berapa hari nih cari-cari ibu, nggak taunya ternyata saya punya masalah dan saya juga menemukan solusinya sendiri setiap permasalahan. Karena pertanyaan dari ibu tadi lah mengingatkan saya kembali, iya juga kenapa akhirnya saya terpikir sendiri cara mengatasinya Bu. Jadi saya senang, beban saya sudah lepas Bu. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah menyelesaikan ya, udah tahu solusi apa untuk anak Ibu tersebut. Saya juga sangat senang karena Ibu bisa mencurahkan, bisa mempercayakan permasalahan Ibu kepada saya ya kan. Dan saya berharap Ibu nggak akan jenuh-jenuhnya untuk menceritakan permasalahan Ibu kepada saya, dan saya juga nanti kalau punya masalah juga akan mencari Ibu ya. Oke lah Bu Dayang ya. Terima kasih banyak ya sudah mempercayakan saya. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Ibu karena Ibu sudah mau meluangkan waktu mendengar curhatan saya. Oke Bu, ini pun udah ada jam lagi, saya ini bukan mau masuk dulu ke kelas, jadi saya permisi dulu Bu ya. Iya, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Dayang. Iya. Ini setelah melakukan coaching pasti ada ini ya, udah senang ya. Karena apa yang sudah diinginkan atau ingin disampaikan itu udah terrealisasikan dengan baik ya. Iya Bu Dayang. Iya. Baik, di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan atau
bertanya kepada Ibu ya. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Terima kasih Bu Dayang. Yang saya rasakan setelah saya melakukan coaching tadi dengan coach, saya merasa sudah cukup baik dalam menjaga kehadiran dan mendengarkan secara fokus, dan mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga beberapa pertanyaan yang saya ajukan memang masih sedikit kurang dalam menggali aspek dari coachnya, sehingga kurang memancing refleksi dari coach tersebut budaya. Oh, seperti itu. Menurut Ibu, mengapa Ibu menilai yang demikian? Karena saya merasa masih kurang fokus dalam mendengarkan permasalahan yang coach paparkan. Kemudian Berarti tadi Bu Azmi. Cut. Udah ulang lagi. Ibu nggak berarti terlalu kecil suara kami ya. Oke, ulang lagi ya. Ulang lagi. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Dayang. Gimana perasaannya nih setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah saya senang Bu Dayang. Terakhir saya bisa melakukan coaching dengan coach tadi. Iya, sudah pasti ya, ada apa yang kita inginkan itu ada yang sudah tersampaikan ya. Iya, benar. Kemudian ada yang belum ya. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Yang saya rasakan Bu sudah cukup baik ya dalam menjaga kehadiran saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkannya secara aktif. Tetapi saya juga menyadari bahwa saya masih kurang dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya kurang mampu memancing refleksi dari coach untuk menggali solusi yang ada pada beliau Ibu. Oh, seperti itu. Menurut Ibu nih, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa fokus saya itu masih kurang juga ya, belum terlalu aktif sekali, dan dalam respon coachnya. Namun saya juga merasakan beberapa pertanyaan yang saya ajukan juga kurang menggali aspek-aspek yang lebih kompleks dari situasi yang dialami atau yang dihadapi oleh coach. Kemudian saya mengamati tadi pada saat Ibu coaching, Ibu melakukan yang lebih atau lebih tinggi dari standar yang dirujuk. Bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana? Ya, saya Bu sudah senang ya mendengar bahwa kemampuan mendengar aktif saya tadi dinilai dengan baik ya oleh Ibu. Ini juga memberi keyakinan bahwa saya sudah pada jalur yang sesuai dan tepat Ibu dengan alur Tirta tadi. Di sini, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengamati Ibu melakukan yang sebetulnya merujuk ke standar seharusnya. Bagaimana pendapat Ibu? Ini Ibu sebenarnya kan yang jawab ke bawahnya. Oh iya. Coba ulang lagi. Ya, ulang lagi ya. Yang dari nomor 5 jawab. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini tadi? Saya sangat senang sekali Bu Dayang mendengar bahwa kemampuan mendengar aktif saya dinilai baik oleh Ibu tadi, sehingga ini memberikan keyakinan kepada saya bahwa saya sudah pada jalur yang benar dan tepat dan sesuai sekali dengan alur Tirta Ibu, yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada reaksi-aksi ya, selanjutnya ada tanggung jawab di sini. Bagus sekali ya, udah lengkap ya. Iya Ibu. Namun demikian tadi setelah melakukan pengamatan,
saya melihat Ibu mengajukan pertanyaan, ada beberapa yang bersifat tertutup dan kurang memancing refleksi mendalam. Jika merujuk pada standar, seharusnya pertanyaan lebih bersifat terbuka dan memancing eksplorasi lebih lanjut dari coaching. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Ya, ini juga bisa saya menilai diri saya sendiri bahwa saya perlu meningkatkan pengembangan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu mengeksplor dirinya terhadap solusi atau ide-ide sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah dia. Nah, dari diskusi ini apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya berpikir untuk lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka yang lebih kritis, yang merangsang refleksi mendalam dari coachnya sehingga coachnya tidak merasa rileks ya, tidak merasa nyaman. Kemudian saya juga akan berlatih memvariasikan pertanyaan saya, tidak monoton artinya, sehingga situasi yang dihadapi dengan coach ini merasa tidak terbeban. Selanjutnya saya juga meminta kepada rekan kerja untuk memberikan umpan balik setelah sesi coaching untuk berikutnya itu. Iya, bagus sekali ya ininya. Bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatat ke dalam perform akademik, yaitu saya dari ini tadi saya mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik, terutama pada bagian terkait kehadiran, mendengarkan aktif, dan keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Sebagai penutup, bisa Ibu ceritakan dari prosesnya ini tadi? Ya, dari proses ini saya merasa lebih memahami kekuatan dan kekurangan saya, Ibu, dan di area yang perlu saya kembangkan itu di mana, sehingga di mana kekuatan itu yang akan saya kembangkan. Kemudian umpan balik yang diberikan sangat membantu saya, Ibu, dalam merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya. Iya, baik. Terima kasih. Jadi semuanya sudah terlaksana dengan baik ya. Iya, syukur. Iya, baik. Terima kasih Bu Niar atas waktunya. Sama-sama. Iya. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi ya. Iya, benar. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Nia, Selamat pagi Bu Heri. gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelumnya saya ingin membicarakan dulu bahwa hari ini saya akan melakukan pra-observasi buat Ibu ya. Jadi sebelum melakukan observasi supervisi akademik, sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan pra-observasi ini ada beberapa rubrik yang harus Ibu pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Ibu harus mengetahui apa prinsip-prinsip jadi seorang coach pada saat nanti Ibu melakukan seleksi. Bagaimana prinsip jadi seorang coach tersebut, yaitu yang pertama harus memiliki prinsip kemitraan, yang kedua kreatif, ketiga memaksimalkan potensi ya. Jadi itu adalah rubrik yang akan dinilai pada saat nanti Ibu menjadi coach ya, prinsipnya. Sedangkan kompetensi inti dari coach yang akan diobservasi nanti, yang pertama Ibu harus memiliki kompetensi kehadiran penuh atau present. Yang kedua, Ibu harus memiliki kompetensi mendengar aktif. Ketiga, Ibu juga harus memiliki kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan yang terakhir, Ibu harus menerapkan sesuai dengan alur tirta, di mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, jadi ini berikutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu ya dalam menanggapi
selama praobservasi ini ya. Ibu udah siap untuk saya memberikan pertanyaan dulu? Siap, siap Bu Heri. Ya, alhamdulillah ya. Sudah siap. Oke ya. Jadi Ibu kan melakukan observasi, Ibu kan melakukan supervisi akademik. Di sini kan Ibu, saya ingin pada saat nanti Ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat melakukan sesi coaching tersebut. Terima kasih Bu Eri pertanyaannya. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan mengembangkan dulu kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga harus menjadi pendengar aktif, fokus terhadap permasalahan yang coach ungkapkan. Kemudian saya juga harus memicu refleksi yang mendalam yang dari coach, sehingga ide-ide itu muncul dari coach tersebut. Oke ya. Jadi yang nomor 2 pertanyaannya, bagian mana ya dari proses coaching yang Ibu lakukan itu yang secara khusus ya kan Ibu amati? Yang ingin saya lakukan di sini adalah menjaga fokus dan kehadiran selama sesi coaching ini. Kemudian saya mendengarkan secara aktif sehingga dapat merespon dengan baik dan tepat Ibu. Selanjutnya saya juga akan mengobservasi itu dengan fokus pada jenis pertanyaan yang saya ajukan kepada coach tadi. Oke ya, cukup bagus Bu ya. Terus bagaimana Ibu terhadap kemampuan coach yang dimiliki saat ini? Kemampuannya saya merasa sudah cukup baik ya Bu dalam membangun hubungan saya dengan coach. Kemudian akan saya ciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk kita saling berbagi. Kemudian saya juga menyadari bahwa kemampuan mendengar aktif saya masih harus saya tingkatkan lagi, sehingga bisa menangkap detailnya penting dari pertanyaan yang akan saya ajukan. Oke ya. Itu adalah kemampuan yang Ibu miliki ya. Selain itu, apa tujuan atau harapan Ibu yang ingin Ibu capai selama melakukan observasi ini? Yang pastinya saya harus membuat umpan balik yang lebih spesifik terkait dari permasalahan dari coach saya, sehingga saya berharap observasi ini dapat saya identifikasikan ke area yang bisa lebih saya kembangkan untuk menjadi coach yang lebih efektif lagi. Oke ya, berarti itu adalah tujuan yang Ibu ingin capai nanti pada saat melakukan coaching, ya kan? Semoga nanti supervisi akademik Ibu dengan coaching berlangsung dengan jalan ya. Ini saja yang dapat saya ajukan pertanyaan pada pra-observasi. Semoga Ibu sukses selalu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya? Waalaikumsalam Bu Eri. Gimana kabarnya? Kabarnya baik hari ini. Itulah saya dengar dari Ibu Rani. Budaya mencari saya. Ada masalah apa ini? Iya Bu, sudah 7 hari saya mencari Ibu. Masya Allah. Pas sekali kebetulan tadi juga Bu Rani langsung menghubungi saya, iya. disuruh saya ke perpustakaan. Oke. Iya Bu, saya ingin menceritakan nih Bu Eriani sedikit permasalahan saya. Oke, berarti Ibu ingin menceritakan permasalahan yang mengganjal di hati Ibu ya. Iya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ini Bu? Ini Bu tentang siswa saya namanya Atar. Ya. Seringkali datang terlambat ke sekolah, sementara rumahnya dekat dengan sekolah Bu. Itu yang saya nggak sanggup habis pikir. Dan dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami buat di dalam kelas. Ya Allah, berarti siswa Ibu itu dia sering terlambat ke sekolah ya. Iya. Apa Ibu sudah mengidentifikasi anak tersebut? Kenapa dia sering terlambat ke sekolah? Kemarin sudah saya panggil dia, saya tanyakan dia di dalam kelas alasan dia terlambat ke sekolah, katanya karena dia bangun kesiangan, malamnya dia main HP,
main game Bu di HP, sehingga tidurnya larut malam, bangun kesiangan. Ya, Masya Allah. Iya. Berarti anak ibu itu masalahnya dia itulah dengan gadget zaman sekarang ya. Iya, Anak-anak itu bikin saya sibuk- kesal Bu. Sibuk dengan HP sehingga besok paginya nggak sanggup bangun Iya. pergi ke sekolah karena malamnya larut malam tidurnya Iya ya. benar. Apa rencana yang ingin ibu lakukan terhadap siswa ibu tersebut? Gini Bu, rencananya saya akan memanggil dia secara personal, kemudian saya memanggil kedua orang tuanya untuk ke sekolah, supaya orang tuanya tahu permasalahan anaknya dan termasuk siswa saya. Dan saya juga malu Bu, karena guru piket langsung melapor, Bu Dayang, ini siswanya kelas 6A selalu terlambat, orangnya itu aja. Jadi kan saya malu Bu sama teman-teman saya yang lain, sama guru piket gitu Bu. Oh, berarti ibu akan memanggil anak ibu tersebut ya. Iya. Kira-kira rencana yang akan ibu lakukan itu tingkat keberhasilannya itu berapa persen kira-kira? Saya yakin tingkat keberhasilannya 90%. Karena di sini saya lihat kehadiran siswa itu bukan saja dari pantauan dari guru atau guru piket maupun temannya juga sering lihat mengeluhkan yang melaporkan ke saya. Saya kira 90% karena butuh dukungan juga dari orang tua. Oke. Orang tua di sini memiliki peranan penting terhadap anaknya di rumah bagaimana. Karena Iya. saya sebagai guru rasanya juga saya kan tidak mungkin saya selalu memantau dia. Kalau di sekolah bisa lah saya pantau. Iya. Tapi kalau di rumah kan nggak mungkin saya pantau jam tidur dia. Iya gitu. Berarti ini tingkat keberhasilannya tindakan yang ibu lakukan terhadap anak didik ibu itu insya Allah 90% ya. Iya. Berarti ini tadi kan ibu menceritakan bahwa nanti dukungannya adalah salah satunya orang tuanya. Iya benar. Ya kan, selain itu dukungan di sekolah rekan sejawat ibu ataupun stakeholder yang ada di sekolah ini siapa saja yang supaya tercapai tujuan yang ibu ingin yang ibu ingin harapkan. Iya, supaya tercapainya itu selain dukungan dari rekan sejawat, dari temannya sendiri, kemudian juga dari orang tua itu Bu yang mendukung ini supaya tercapai apa yang saya harapkan. Oke, berarti cukup bagus sekali ya rencana yang sudah ibu buat. Terus dukungannya ya, Iya, dukungannya di sini ya, baik dari luar maupun dari dalam sekolah ya. Sekarang kira-kira apa saja hambatan yang mungkin dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan yang ingin ibu capai supaya anak didik ibu itu tidak terlambat lagi, dan adakah solusi lain yang dapat ibu gunakan? Di sini dalam hambatannya itu adalah waktu ya Bu ya. Jadi dimana dengan waktu itu hambatannya misalnya karena saya sering karena dia sering terlambat, jadi hambatannya itu pada saat yang saya mengajar itu mengganggu sekali. Lagi saya fokus serius, siswa saya mendengarkan, tiba-tiba dia ketok pintu, jadi kan merasa terganggu. Jadi apa yang materi saya ajarkan itu terpaksa saya ulang kembali gara-gara dia tadi, dan dia sendiri udah saya jelaskan materi setengah jalan, kemudian khusus untuk dia saya ulang lagi materi yang itu. Oke, Iya. berarti itu salah satu hambatannya. Kalau terlambat siswanya pasti kita akan terganggu ya. Iya, di dalam benar ruang sekali, belajar, Bu. ya kan? Kira-kira rencana yang akan ibu buat itu, jangka waktu yang ibu gunakan untuk mencapai tujuan ibu tersebut, kapan akan ibu realisasikan? Saya akan merealisasikannya itu segeranya Bu. Besoknya saya akan realisasikan. Karena apa? Terlalu mengganggu dan itu merugikan siswanya juga. Siswanya juga sudah melanggar kesepakatan yang dibuat. Kemudian siswanya juga ketinggalan pelajaran. Setengah pelajaran sudah dimulai, semuanya tertinggal dan dia menjadi terburu-buru. Oke ya. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan ibu lakukan setelah permasalahan ini selesai? Kan ibu udah punya rencananya ya, rencananya berarti ibu
sangat baik rencana yang akan ibu lakukan supaya tercapai tujuan ibu, supaya anak didik ibu itu nggak terlambat lagi ke Iya. sekolah, ya kan? Iya. Bagaimana tindak lanjut yang akan ibu lakukan setelah permasalahan ini selesai ibu lakukan? Saya akan lebih sering memantau dia. Kemudian saya mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kami buat untuk disiplin tentang waktu. Kemudian saya selalu saya ingatkan juga kepada si Atarnya ini untuk sebelum tidur malam itu harus aktifkan alarm di HP. Apalagi kan anak-anak sekarang kan tidak jauh tuh dari handphonenya itu. Iya. Tidur dibawa, mau makan dibawa, Betul. kemanapun dia bawa. Jadi saya selalu mengingatkan apabila juga ada tugas, kemudian alarmnya itu tetap diaktifkan. Begitu. Berarti sangat bagus sekali ya, ibu sampai hal seperti itu ibu pikirkan ya, atas tindakan permasalahan yang yang dilakukan oleh siswa ibu ya. Ibu ingin mencapai tujuannya supaya berhasil, supaya anak didik ibu itu nggak terlambat lagi ya. Iya. Bagaimana perasaan ibu sekarang setelah menceritakan, dan ibu udah mendapatkan solusinya ya untuk permasalahan anak didik ibu tersebut? Iya benar Bu. Jadi gini, perasaan saya hari ini rasanya saya sudah hilang beban saya yang berat tadi. Alhamdulillah sudah terlepaskan. Karena udah berapa hari nih cari-cari ibu. Nggak taunya ternyata saya punya masalah dan saya juga menemukan solusinya sendiri setiap permasalahan. Karena pertanyaan dari ibu tadi lah mengingatkan saya kembali. Iya juga kenapa akhirnya saya terpikir sendiri cara mengatasinya Bu. Jadi saya senang, beban saya sudah lepas Bu. Alhamdulillah. Iya. Berarti ibu sudah menyelesaikan ya, udah tahu solusi apa untuk anak ibu tersebut. Saya juga sangat senang karena ibu bisa mencurahkan, bisa mempercayakan permasalahan ibu kepada saya ya kan. Dan saya berharap ibu nggak akan jenuh-jenuhnya untuk menceritakan permasalahan ibu kepada saya, dan saya juga nanti kalau punya masalah juga akan mencari ibu ya. Iya, Ibu. Oke lah Bu Dayang ya. Terima Iya. kasih banyak ya sudah mempercayakan saya. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Ibu karena Ibu sudah mau meluangkan waktu mendengar curhatan saya. Oke Bu, Iya. ini pun udah ada jam lagi, saya ini bukan mau masuk dulu ke kelas, jadi saya permisi dulu Bu ya. Iya, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Edi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, oke ya. Ibu kan ini sedikit kita berbincang-bincang mengenai pasca observasi yang udah Ibu lakukan dengan coaching Ibu ya. Baik Bu Edi. Melalui coaching yang Ibu lakukan ya. Iya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan buat Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Ya, boleh, boleh. Oke ya. Oke. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang Ibu lakukan pada saat coaching? Ya, terima kasih Bu Eri. Yang bisa saya lihat di sini, saya sudah merasa cukup baik ya dalam menjaga kehadiran saya dan mendengarkan secara aktif. Tetapi saya juga menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan saya itu yang saya ajukan belum terlalu mendalam untuk memancing refleksi dari coach saya. Oke ya, itu penilaian Ibu ya, performa Ibu ya. Selanjutnya, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena saya merasa bahwa saya sudah fokus dalam mendengarkan, kemudian dan juga dalam merespon coaching. Sedangkan hal lain yang saya rasakan, pertanyaan yang saya ajukan itu memang masih kurang Bu Eri, sehingga coach tadi tidak terlalu terekspor ide-ide yang mau beliau kembangkan. Oke ya, itu ya menurut Ibu, penilaian Ibu ya. Boleh nggak tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai pengamat pada saat Ibu melakukan coaching ya? Boleh Bu. Oke ya kan? Di sini saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching ya. Di mana di sini tadi saya
mengamati tadi saat ibu mendengarkan coaching ya, dengan penuh perhatian pada saat waktu coaching ya, dan memberikan respon yang tepat pada saat permasalahan dari coaching ibu sampaikan terhadap ibu sebagai coach ya. Ini sudah sesuai dengan standar mendengarkan aktif yang kita harapkan dalam sesi coaching. Terus selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini yang tadi saya sampaikan menurut pengamatan saya? Ya, saya juga sudah merasa bahwa saya sudah mendengarkan secara aktif dan juga fokus sehingga memberi keyakinan bahwa saya berada di jalur yang sudah sesuai, Bu. Oke ya. Jadi tadi saya sudah mengamati Ibu saya sebagai pengamat pada saat Ibu melakukan sesi coaching ya kan. Ibu tadi mendengarkan aktif tetapi ya ataupun namun demikian saya melihat Ibu mengajukan pertanyaan ada beberapa yang bersifat tertutup dan kurang memancing refleksi mendalam. Jika merujuk pada standar, seharusnya pertanyaan itu harus bersifat terbuka dan memancing eksplorasi lebih lanjut dari coaching. Dan bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini yang saya amati? Ya, saya juga menyadari itu, Bu Heri, bahwa saya kurang tereksplor dalam mengajukan pertanyaan terbuka, sehingga coach masih belum terlalu lepas untuk mengeluarkan ide-idenya. Mungkin bisa begitu saya kembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka, saya rasa coach juga akan lebih mampu mengembangkan potensi dia terhadap solusi dan ide-ide yang akan beliau berikan. Oke ya. Bagaimana selanjutnya ini ya kan tadi dari diskusi kita apa yang sudah terbayang oleh Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya berpikir untuk lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka yang lebih kritis sehingga merangsang refleksi dari dalam coach. Saya juga akan berlatih memvariasikan pertanyaan-pertanyaan sehingga pertanyaan itu tidak monoton, Ibu. Kemudian saya sesuaikan juga dengan situasi yang beliau hadapi. Setelah itu saya juga meminta rekan kerja saya untuk memberikan umpan balik kepada saya setelah sesi coaching berikutnya. Oke ya, saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik, terutama pada bagian terkait kehadiran, mendengarkan aktif dan keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Dari proses ini, saya merasa lebih memahami kekuatan dan area yang perlu saya kembangkan ya. Umpan balik yang diberikan sangat membantu saya dalam merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan coaching saya. Assalamualaikum Bu Daya. Waalaikumsalam Bu Eri. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat hari ini. Amin, alhamdulillah ya sehat. Jadi sebelumnya saya ingin melakukan ya praobservasi terhadap Ibu Daya, ya kan? Jadi sebelum kita melakukan praobservasi ini, jadi saya ingin menjelaskan ya beberapa hal ataupun rubrik penilaian nanti pada saat Ibu melakukan praobservasi ya. Jadi di sini ada rubrik untuk observasi yang akan saya nilai pada saat nanti Ibu menjadi coach di sini ya. Yang pertama, Ibu di sini harus memiliki prinsip kemitraan. Terus yang kedua, Ibu harus memiliki prinsip kreatif. Ketiga juga Ibu harus memiliki prinsip memaksimalkan potensi yang ada pada coach tersebut. Selain itu prinsip yang harus Ibu miliki sebagai coach, Ibu juga harus memiliki kompetensi inti, ya kan? Sebagai coach di sini, yang pertama, Ibu harus
memenuhi kehadiran penuh present ya. Terus yang kedua, ibu juga harus mendengar aktif nanti pada saat kucingnya menceritakan permasalahannya, serta ibu juga harus mempunyai kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, yang berbobot dan artinya dengan teknik rasa di sini ya. Terus juga ibu harus memiliki kemampuan menerapkannya sesuai dengan alur tirta. Di sini ada tujuannya, ada identifikasi, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab ya. Jadi itulah nanti rubrik yang akan dinilai selama ibu melakukan coaching ya. Selanjutnya saya akan menanyakan dulu ya beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan nanti pada saat ibu menjadi coach ya, artinya pada saat ibu nanti melakukan coaching ya. Sudah siap ibu? Alhamdulillah sudah siap ibu. Oke ya, oke. Di sini saya ingin menanyakan pertanyaan pertama, yaitu gimana ya ibu ingin membantu kompetensi yang mana pada saat ibu nanti melakukan coaching? Yang pertama di sini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya merasa bahwa pertanyaan yang saya ajukan seringkali belum cukup memicu refleksi yang mendalam bagi coaching, dan saya ingin meningkatkan keterampilan itu. Oke, berarti ibu ingin meningkatkan keterampilan ya kan di dalam nanti pada saat menjadi coach ya, iya. Serta ingin nanti ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot ya terhadap coaching ibu tersebut ya kan. Terus bagaimana proses coaching yang Bapak inginkan amati secara khusus? Yaitu yang pertama, saya ingin fokus kehadiran selama sesi coaching, terutama bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian merespon dengan tepat. Selain itu saya ingin observasi yang difokuskan itu pada jenis pertanyaan yang saya ajukan kepada coach. Jadi saya harus fokus kepada pertanyaan atau permasalahan yang ada pada coach tersebut. Oke gitu. Ya, berarti ibu harus lebih aktif ya kan, meresponnya ya pada saat coaching mendengarkannya ya kan. Oke. Terus selanjutnya bagaimana penilaian terhadap kemampuan ibu untuk menjadi coaching? Di sini saya sudah merasa cukup baik untuk membangun hubungan dengan coach dan menciptakan ruang yang aman untuk mereka berbagi. Namun saya menyadari bahwa kemampuan mendengarkan aktif saya itu masih perlu saya tingkatkan, sehingga saya bisa menangkap atau mengungkapkan hal-hal yang sedetilnya agar si coach ini bisa menceritakannya lebih mendalam tentang permasalahannya. Oke, betul ya. Berarti itu kemampuan coaching yang ibu miliki ya. Iya. Selanjutnya apa harapan atau tujuan ibu yang ingin capai selama melakukan observasi ini? Yang harapan saya di sini adalah saya ingin mendapatkan umpan balik yang lebih spesifik terkait coaching saya, terutama dalam aspek mendengarkan aktif dan kemampuan bertanya. Dan saya juga berharap observasi ini dapat membantu saya mengidentifikasi area yang bisa saya kembangkan untuk menjadi coach yang lebih aktif. Begitu Ibu Ellen. Cukup sangat baik sekali ya Ibu. Ini harapan yang ingin Ibu capai pada saat nanti melakukan observasi tersebut ya. Semoga nanti tujuan dan harapan Ibu akan sangat baik dan sangat efektif ya pada saat nanti Ibu melakukan coaching ya. Saya rasa itu saja dulu pertanyaannya untuk pra-observasinya. Semoga nanti kedepannya setelah observasi saya ingin menanyakan juga ya beberapa lagi pertanyaan dan Ibu akan bersedia ya. Semoga coaching Ibu ini berjalan dengan efektif ya.
Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Aryani. Assalamualaikum Bu Dayang. Waalaikumsalam Bu Niar. Apa kabar Bu Dayang? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Alhamdulillah, saya senang sekali jumpa Ibu hari ini. Sudah berhari-hari saya cari Ibu, saya nggak jumpa-jumpa. Kebetulan kita jumpa Bu ya. Boleh Ibu menyediakan waktu untuk saya 10 barang 15 menit itu Bu? Boleh Bu, saya lihat Ibu serius sekali sepertinya Iya, Bu. permasalahannya. Ada Susah permasalahan sekali. apa nih Bu? Gini Bu, saya kan punya siswa nih. Saya sebagai wali kelasnya. Anak ini selalu dalam keadaan cabut di sekolah. Ketika dia diantar sama orang tuanya di depan pintu gerbang, tapi dia tidak sampai di kelas. Kemudian dia juga sering bolos. Dari rumah dia pergi ke sekolah, tetapi tidak pernah nggak sampai di sekolah. Ketika kita konfirmasi kepada orang tuanya mengaku, saya antar anak saya dari rumah, saya antarkan di depan pintu gerbang sekolah. Tapi kami di pihak sekolah memberitahukan bahwa anak beliau tidak hadir. Beliau seperti tidak percaya karena memang di depan beliau langsung anaknya mengantar gitu. Yang saya miris sekarang Bu Dayang, yang saya berpikiran sekarang, anak ini salah satu anak yang punya potensi Bu, anak yang pintar. Jadi kalau kita biarkan begini-begini saja, sepertinya sayang juga Bu anaknya. Jadi bagaimana ya Bu solusinya? Saya pusing ini Bu. Di sini apa rencana Ibu buat dari permasalahan itu? Apa Ibu udah tanyakan apa penyebab permasalahan si siswa itu? Rencana saya Bu ya, biar anak ini jangan terlanjur terus dengan hal yang tidak baik. Saya ingin memanggil dia dulu secara personal. Kemudian saya harus tahu dulu latar belakang permasalahan dia. Mungkin dia ada permasalahan dengan keluarganya atau dengan teman sekelasnya sehingga buat dia tidak nyaman ke sekolah mungkin Bu. Setelah itu saya juga akan memberitahukan lagi orang tuanya bagaimana caranya kita saling berkolaborasi agar anak ibu ini bisa ke sekolah dengan rajin Bu. Oh gitu. Jadi udah Ibu ini ya. Iya. Udah Ibu ini identifikasinya. Kira-kira Bu, Ibu sudah tahu belum atau udah Ibu cari tahu penyebabnya itu apa? Iya, saya sudah tahu, awalnya sudah tahu. Mungkin anak ini juga rada-rada tertutup ya Bu. Jadi tidak semua permasalahan pribadi dia tuh mau diutarakan. Sekarang saya juga punya keinginan saya untuk lebih mendekatkan diri saya dengan si anak. Mungkin dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dengan dia menganggap saya orang tuanya, mungkin dia lebih terbuka Bu. Karena saya tidak mau anak didik saya itu gagal di tengah jalan. Saya maunya bersama-sama dengan temannya sukses di depannya Bu. Iya. Benar. Berarti Ibu udah cari ya, tahu ya, mengidentifikasi dia ya, bahwa bisa saja Ibu jadi melakukan pendekatan ya, bisa saja dia kurang perhatian dari orang tua. Soalnya sangat miris ya apabila anak-anak, apalagi ya, untuk masa-masa anak-anak ini sekarang kita tahu lingkungan sangat berat mempengaruhinya ya. Jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk keinginan Ibu supaya terrealisasikan bahwa anak itu benar-benar dia akan berubah itu? Iya, saya akan memberikan banyak masukan ke dia bahwa karena dengan potensi dia bisa menjadi orang yang lebih sukses nantinya. Dia jangan membuang-buang diri dengan masa remaja yang tidak bagus, dengan ikut-ikutan kawan yang tidak sekolah. Dengan melihat keberhasilan dia mungkin atau memperlihatkan keberhasilan dari teman-temannya yang memang rajin sekolah. Mudah-mudahan ini anak menyadari bahwa masa depan dia itu lebih penting daripada masa yang sedang dia jalani sekarang. Jadi kira-kira apa Ibu yakin nih yang Ibu lakukan itu akan berhasil? Kira-kira kalau berhasil berapa persen? Insya Allah Bu, saya yakin ketika kita berbicara dari hati ke hati, saya memprediksikannya sekitar 80% Ibu. Karena sebenarnya anak ini tidak nakal Ibu. Anak ini bukan anak seorang pemberontak Ibu. Mungkin karena kita sudah tahu latar belakang dan permasalahan, kita pecahkan masalah anak ini bersama-sama.
dengan orang tuanya, kita rangkul dia Ibu. Mudah-mudahan keinginan saya untuk presentasi sedemikian tadi yang saya telah ungkapkan tadi bisa terpenuhi Ibu. Wah, bagus sekali ya. Iya. Mulia sekali ini Ibu, rencana Ibu ya. Terima kasih. Karena apa? Siswa itu kita anggap sebagai anak kita sendiri ya Bu ya. Iya. Iya. Kira-kira rencananya itu kapan akan Ibu lakukan? Saya inginnya secepat mungkin Ibu, karena jangan terlalu larut dia dalam kepastian dia dalam bersekolah, jangan juga banyak tinggal dia pelajaran. Iya. Kalau sudah banyak pelajaran Bu Dayang, walaupun dia anak pinter, pasti punya kekurangan kita untuk menggapai yang sudah tinggal tadi Bu. Iya. Jadi saya ingin melakukannya secepat mungkin Ibu. Iya, benar sekali nih. Lebih cepat lebih bagus Lebih ya. baik, Ibu. Iya. Apalagi untuk sekarang kita takut terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan Iya, ya. benar, Bu Dayang. Dari rumah dia pergi sekolah, tahu-tahu diantar, tahu-tahu dia nggak pernah sampai di sekolah. Kita takut nanti dia terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi pergaulan zaman sekarang. Benar Bu. Iya. Jadi ini untuk kedepannya kira-kira rencana Ibu, misalnya rencana Ibu berhasil ini, apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi untuk keberhasilan ini? Iya, yang pastinya saya selalu memonitoring anak ini. Saya terus mengawasi dia, bukan sebagai detektif ya Bu. Saya menganggap dia sebagai anak saya, walaupun seperti tadi dia bukan lahir dari rahim saya. Tapi sebagai seorang pendidik, kita juga harus mengayomi anak kita ini benar-benar anak kita Bu. Jadi saya akan terus mengevaluasinya, saya terus memantau dia, saya terus akan membimbing dia agar jalan yang sudah lurus jangan sampai berbelok lagi Bu. Iya sekali. Berarti harus ada kerjasama ya antara guru, orang tua, Iya, lingkungan iya. masyarakat ya. Ya, Sangat itu udah mulia pasti. sekali. Mudah-mudahan siswa-siswa kita ini menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Iya ya, benar Ibu, Bu ya. Dayang, iya. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan nih masalahnya ke saya? Gimana Ibu? Bu Dayang, alhamdulillah sekali Bu Dayang. Iya. Tadi saya sumpek sekali, rasanya apa yang orang tanya ke saya nggak nyambung Iya. pembicaraan. Kemudian saya gelisah, saya seperti frustasi seperti itu Ibu. Karena saya tidak mau anak saya ini yang memang benar-benar punya potensi, benar-benar pintar, tapi berhenti di tengah jalan. Dan saya sudah lega. Yang awalnya saya pikir saya mencari ibu untuk meminta solusi, tanpa saya sadari ternyata ibu memberikan umpan balik kepada saya sehingga saya bisa menggali solusi saya sendiri, dan insya Allah akan segera saya implementasikan kepada anak didik saya yang tadi itu Ibu. Iya, alhamdulillah sekali Iya. ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita lakukan Iya tadi, ya. benar-benar bermanfaat. Dan mendapatkan amal jairiah. Iya Ibu. Ini Bu Eri jangan segan-segan nih, kalau ada masalah ceritakan saja. Kalau nggak ketemu saya boleh telepon kapanpun, Oh, saya ada gitu. waktu. Siap Iya. Ibu Dayang. Terima kasih atas waktunya Bu Dayang. Iya, Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama. juga bisa jumpa lagi dengan Iya. momen yang lain ya Bu Iya, ya. benar, Jangan benar. momen Assalamualaikum Bu Dayang. Waalaikumsalam Bu Eri. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Jadi begini Bu Dayang, Ibu kan sudah melakukan coaching, ya kan? Bagaimana perasaan Ibu sudah melakukan coaching? Perasaan saya setelah melakukan coaching ini, saya merasa bahagia, senang gitu Bu. Oke. Karena kan coach saya itu sudah menceritakan pengalamannya gitu. Oke ya, jadi Iya. sudah senang Ibu ya. Iya. Istilahnya coach Ibu sudah berbagi ya. Iya. Permasalahannya ya. Oke, jadi karena Ibu sudah melakukan coaching, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang sudah Ibu lakukan, yaitu selama melakukan coaching ya. Jadi untuk yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa pada saat Ibu melakukan coaching tersebut, terutama adalah kompetensi yang Ibu lakukan? Yang pertama di sini saya merasa cukup baik dalam menjaga kehadiran dan mendengarkan aktif.
Tetapi saya juga menyadari bahwa pertanyaan yang saya ajukan lebih mendalam untuk memancing refleksi dari coaching itu masih ada yang perlu ditingkatkan lebih mendalam. Oke ya, berarti Ibu kan masih sangat merasa cukup baik ya. Iya, Artinya iya. Ibu sudah mendengarkan permasalahan dari coaching Ibu itu ya. Iya benar. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena di sini saya merasa fokus dalam mendengarkan dan merespon coaching, namun saya merasakan beberapa pertanyaan yang saya ajukan kurang menggali aspek-aspek yang lebih kompleks dari situasi yang dihadapi coaching. Oke ya, berarti Ibu sudah melihat ya, menggali aspek-aspek Iya. yang dimiliki oleh coaching tersebut ya kan. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Ibu melakukan coaching tersebut ya. Iya, Coaching boleh, tersebut Bu. ya. Boleh, Oke. boleh. Jadi saya akan memberikan umpan balik ya Iya. terhadap Ibu ya. Oke. Selama saya mengamati Ibu saat melakukan coaching tersebut ya kan. Iya. Coaching tersebut tadi saya melihat Ibu mendengarkan coaching dengan penuh perhatian pada saat tadi coachingnya menceritakan permasalahan, Ibu mendengarnya dengan sangat penuh ya ceritanya, dan Ibu memberikan respon-respon yang tepat. Itu sesuai dengan standar mendengarkan aktif yang kita harapkan dalam sesi coaching tersebut ya. Oke. Selanjutnya bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Saya senang mendengarkan ini, bahwa kemampuan mendengarkan aktif saya dinilai baik. Jadi ini memberi saya keyakinan bahwa saya berada di jalur yang benar. Oke, berarti Ibu sangat senang ya atas hasil dari pengamatan yang saya lakukan Iya, ya. senang Namun sekali. ya, Iya. namun demikian ya, saya dapat melihat juga Ibu beberapa hal. Ibu di dalam mengajukan pertanyaan ada beberapa yang sifatnya masih tertutup dan kurang memancing refleksi mendalam terhadap coaching tersebut. Jika merujuk pada standar, seharusnya pertanyaan itu harus lebih terbuka dan memancing eksplorasi lebih lanjut dari coaching tersebut. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Di sini saya berpikir untuk lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka yang merangsang refleksi mendalam dari coaching. Saya juga akan berlatih memvariasikan pertanyaan agar lebih sesuai dengan situasi yang dihadapi coaching. Mungkin saya juga bisa meminta rekan kerja untuk memberikan umpan balik setelah sesi coaching berikutnya. Oke, Ibu ya. Berarti Ibu berpikir untuk lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka Iya, ya, Ibu ya, sehingga dapat merangsang refleksi dari coach itu lebih baik lagi ya. Iya, Oke benar ya. Jadi saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam From Supervisi Akademik, terutama pada bagian yang terkait kehadiran, mendengar aktif, dan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Terus dari proses ini saya merasa lebih memahami kekuatan dan area yang perlu saya kembangkan. Umpan balik yang diberikan sangat membantu saya dalam merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan coaching. Oh, ini salah pertanyaan saya ini. Salah, ini seharusnya saya Iya, jadi kayak mana? tinggal yang terakhir aja nih. Kita ini nanti buka di sini. Potong. Potong di sini, enggak apa, potong di sini aja. Kita lanjut aja. Hmm. Oke, Bu ya. Jadi ini pertanyaan terakhir, Bu ya. Jadi tadi pengamatan saya sudah catat sesuai dengan From Supervisi Akademik ya kan. Ini sebagai penutup ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Jadi yang ingin saya dapatkan yaitu saya merasa lebih memahami kekuatan dan area yang perlu saya kembangkan. Umpan balik yang diberikan
sangat membantu saya dalam merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan coaching saya. Begitu Bu Erlin. Oke, ya berarti itu Ibu adalah ingin ingin meningkatkan keterampilan di dalam Iya. coaching Ibu ya. Iya. Untuk lebih baik lagi ya. Iya, benar. Oke, semoga kita tetap akan lebih baik lagi ya Kak. Sama-sama belajar ya di sini. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Telah menjawab beberapa pertanyaan dari hasil pasca observasi ini ya. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.